Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Nusantara, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama Bu Susmiati, kali ini kita akan belajar materi kelas 5 tentang rantai makanan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak hebat, kita bahas rantai makanan. Hubungan antara makhluk hidup dapat berupa hubungan makan dan dimakan. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Dalam rantai makanan, ada yang berperan sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Nah, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan dan fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah produsen di perairan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari produsen atau dari makhluk hidup lainnya. Sedangkan konsumen tingkat 1 yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Sedangkan konsumen tingkat 1 adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya belalang, tikus, dan ulat. Sedangkan konsumen tingkat 2 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 dapat berupa hewan karnivora atau pemakan hewan lain, atau juga omnivora yaitu pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya kadal, katak, dan ayam. Sedangkan konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya ular, musang, dan burung hantu. Sedangkan konsumen puncak yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lain. Konsumen tingkat 3 juga dapat menjadi konsumen puncak. Baiklah, sedangkan urutan rantai makanan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar jika seluruh komponen itu ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan yang lainnya juga akan punah atau mati. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, maka produsen jumlahnya harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Begitupun konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2, begitu seterusnya. Pengurai atau decomposer juga berperan penting. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah menjadi zat-zat hara dalam tanah. Zat-zat yang telah diuraikan tersebut kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Kerja pengurai ini nantinya dapat menyuburkan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri, cacing tanah, dan jamur. Baiklah anak-anak, kita perhatikan contoh skema rantai makanan berikut. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Sedangkan konsumen tingkat 2 mati kemudian membusuk, jadilah pengurai. Pengurai digunakan sebagai pupuk bagi produsen. Dalam rantai makanan ini dikenal juga dengan aliran energi. Aliran energi ini berpindah dari produsen ke konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2, begitu seterusnya.
Pada saat konsumen memakan produsen, produsen melepaskan energi kepada konsumen. Pada saat konsumen dimakan pemangsa lainnya, maka konsumen akan melepaskan energinya kepada pemangsa. Begitu seterusnya. Nah, anak-anak hebat, sekarang perhatikan skema rantai makanan berikut. Padi sebagai produsen dimakan tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian elang mati dimakan oleh pengure. Nah, selanjutnya jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Baiklah anak-anak hebat, kita cermati sama-sama gambar berikut ini. Ada satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Kita perhatikan, tumbuhan dan rumput dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu jangkrik. Jangkrik dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 2 dan tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Tetapi di sini perhatikan, tikus bisa dimakan oleh elang dan juga bisa dimakan oleh ular. Sedangkan burung elang bisa memakan burung gereja, tikus, ular maupun burung pipit. Nah, ini menunjukkan bahwa satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Selanjutnya, hubungan antara makhluk hidup atau simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Contoh lainnya, hubungan antara lebah dan bunga yang membantu penyerbukan. Selanjutnya, antara lalat dengan bunga Rafflesia, burung bango dengan kuda Nil, dan manusia dengan bakteri E. coli. Baiklah, sekarang kita perhatikan contoh simbiosis mutualisme berikut ini antara kerbau dengan burung jalak, bunga dengan lebah. Berikutnya yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan tetapi yang satu mendapatkan kerugian, disebut dengan simbiosis parasitisme. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Tetapi pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus bahkan mati karena zatnya diserap oleh benalu. Contoh berikutnya yaitu nyamuk dan manusia, sapi dengan cacing hati, lalat dengan buah, manusia dengan cacing pita, kutu dengan hewan, tali putri dengan tumbuhan inangnya. Berikut contoh simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan manusia, kemudian benalu dengan pohon inangnya, masing-masing mendapatkan kerugian, yaitu manusia digigit oleh nyamuk,
sehingga akan menimbulkan penyakit demam berdarah, sedangkan benalu dengan inangnya akan mati kelamaan karena zat makanannya dimakan oleh benalu. Selanjutnya yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi yang satunya tidak dirugikan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Selanjutnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena mendapat tumpangan untuk hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapat kerugian karena tumbuhan anggrek tidak menyerap apapun. Selanjutnya yaitu hubungan antara udang dengan timun laut. Hubungan antara katak dan pepohonan. Baiklah anak-anak hebat semua, demikian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.